Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya. Dan tentunya siapa saja menyaksikan video saya ini, saya ucapkan thank you very much. Terima kasih banyak. Video tutorial yang saya akan bawakan hari ini adalah matikan 15 Windows Services untuk mempercepat komputer kamu. Jadi rekan-rekan, kalau kamu ingin mempercepat Windows 11 kamu, Windows 10 kamu, laptop kamu, komputer kamu, maka sebaiknya kamu matikan 15 Windows Services yang mungkin kamu tidak pernah gunakan. Apa saja 15 Windows Services tersebut dan bagaimana cara mematikannya? Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan, sebelum saya berikan mana saja 15 services tersebut atau 15 layanan tersebut, saya akan beritahukan kepada kalian ya bahwa Windows 11 dan Windows 10 itu hadir dengan pre-install services dan bloatware. Jadi kalau kamu memiliki laptop atau komputer yang tidak kencang-kencang banget dan kamu ingin mempercepatnya, maka sebaiknya kamu matikan services yang akan saya berikan. Ini ada 15 ya. Jadi saya hampir lupa. Kalau kamu baru nonton video saya, tolong subscribe. Bantu saya kembangkan channel saya. Kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa dong tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Sekarang kita langsung saja masuk ke servicesnya ya. Jadi untuk bisa masuk ke services itu, kamu cukup ketikkan di sini services. Itu aja ya. Ini sudah ada services. Jadi gampang. Langsung saja, nggak perlu masuk ke run lah. Ya, sekarang itu Windows 10 dan Windows 11 itu sudah modern ya. Kita buka ini. Nah, di sini saya harus terangkan baik-baik ini. Saya perlebar dulu. Saya kasih gede, tidak gede-gede banget. Yang penting bisa dilihat dengan jelas. Oke, kita dekat-deketin. Kita kasih ke tengah ya. Jadi ini adalah services. Kamu bisa lihat di sini ya, bacaannya services. Ini adalah layanan-layanan. Ya, layanan ini sudah terinstall dengan Windows 10 dan juga Windows 11 tentunya. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ini, yang namanya All Join Router Service. Ini kamu nggak butuhkan ini. Ya, ini adalah kalau kamu memiliki yang namanya kamu konekkan refrigerator, kulkas, lalu ada juga smart TV, light bulb, thermostat. Jadi kalau kamu nggak punya itu semuanya, kamu matikan aja ini. Kecuali kalau kamu memang punya ya refrigerator yang kamu hubungkan dengan komputer kamu atau laptop kamu nyalakan yang ini. Sekali lagi ya, apa yang saya akan berikan ini tidak selalu sama, tidak melulu sama satu orang dengan yang lainnya. Saya dengan kamu nggak sama mungkin. Yang jelasnya kalau kamu tidak menggunakan yang namanya services untuk refrigerator, kulkas, light bulb dan lain sebagainya, kamu matikan aja. Caranya gimana? Kamu double klik aja. Di sini tentu saja ini masih bagus manual ya. Ini masih bagus manual. Jadi kamu disable aja gini. Ya, lalu kamu apply-kan, lalu kamu oke-kan. Udah. Itu sudah disable. Jadi disable ini artinya tentu saja kamu tahu ya, dimatikan. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita masuk kepada BitLocker. Ini BitLocker ini. Ya, jadi sekali lagi ya, kamu jangan bermain-main dengan yang services ini, karena kalau kamu matikan dan you don't know what to do dan kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, maka dia akan mematikan layanan daripada laptop, komputer, Windows 10 dan Windows 11 kamu. Jadi BitLocker ini, I have bad experience with this. Saya punya pengalaman buruk dengan ini. Jadi 1 tahun lalu saya coba-coba menyalakan BitLocker saya. And you know what? Setelah saya restart, saya lupa dia punya passwordnya. Karena password itu panjang sekali. Dan akhirnya saya harus install ulang. Jadi kalau kamu tidak memakai BitLocker, meskipun ini bagus sebetulnya ya, kamu matikan saja, double klik, lalu manual di sini, lalu disable. Oke, jadi itu lalu apply kan, lalu oke kan. Tapi ingat ya, kalau kamu pakai BitLocker ya sebaiknya kamu manualkan saja. Lalu yang ketiga, Connected User Experience and Telemetry. Oke, lihat sini ya. Ini. Ini
Alhamdulillah sudah disable ini. Ternyata kenapa ini disable? Terlalu banyak orang komplain sama ini ya. Jadi service ini, pelayanan ini orang banyak komplain sekali. Makanya Windows itu, baik Windows 10 maupun Windows 11 dia langsung matikan. Oke, alhamdulillah sudah langsung mati ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah Distributed Link Tracking Client. Mana itu? Ini dia. Nah, ini ya. Ini kalau kamu tidak menggunakan network untuk meminta orang untuk memberikan kamu bantuan, kamu matikan saja. Kamu bisa lihat sini ya. Yang paling sebetulnya wajib, bukan wajib ya, sebaiknya sekali yang kamu matikan itu yang otomatis ya. Tapi tentu saja yang otomatis yang kamu tidak butuhkan ya. Jadi kamu bisa lihat sini ya, ini otomatis ya, ini parah banget ini. Kamu lihat sini, pilihannya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Jadi ada yang automatic delay. Jadi maksudnya kalau delay itu berarti kita yang startnya baru dia akan otomatis. Lalu ada automatic, ini berarti terus-terusan. Ada yang manual, manual artinya kita yang jalankan lalu disable. Nah kalau ini tolong kamu disablekan saja ya, lalu apply-kan, lalu oke-kan. Oke, itu ya. Jadi kalau kamu nggak butuhkan network untuk membantu kamu ya, langsung kamu matikan aja. Yang kelima, kita masuk kepada ini, downloaded Map Manager. Ini juga automatic delay. Jadi kalau kamu nggak pakai mapnya Microsoft ya, kamu matikan aja. Kita matikan aja. Ini iya, disable, apply-kan, lalu oke-kan. Oh, saya ingin ingatkan kepada teman-teman, siapa tahu suatu saat nanti ya, someday kamu membutuhkan, kamu lari lagi ke services ini ya, kemudian kamu hidupkan lagi, terserah mau manual kah, mau automatic delay kah, atau automatic langsung juga boleh. Kemudian yang keenam itu adalah fax ya, ini fax. Nah, sekali lagi kebutuhan orang beda-beda. Siapa tahu kalau kamu menggunakan fax tentu saja kamu harus nyalakan. Kalau kamu nggak gunakan fax di zaman sekarang ini, orang masih gunakan fax kelewatan ya. Ini kamu disable aja, apply-kan lalu oke-kan. Nah, dari fax ini kemudian kita cari internet connection sharing. Nah, ini juga kalau kamu nggak suka sharing-sharing sama orang ya, kamu matikan aja. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ini manual trigger start. Jadi kalau kamu nggak pakai ini, disable aja, langsung oke-kan. Nggak perlu apply-kan lagi lah, langsung aja ya. Kemudian yang ke-8, net logon. Ini ya, ini juga ya. Kalau kamu nggak ada hubungannya dengan internet untuk membuat orang membantu kamu, ini matikan. Tapi kalau ada orang yang kamu ingin minta bantuan, kamu nyalakan kembali ininya, jangan lupa. Jadi sebenarnya gampang aja ya. Jadi kalau kamu misalnya butuh lagi, kamu masuk ke service lagi, kamu nyalakan kembali. Itu saja kok, that's it. Itu aja, gampang ya. Jadi kalau kamu sementara ini nggak pakai, matikan aja. Ini net logon sudah, kemudian kita masuk kepada printer spooler. Nah, ini saya harus bicara baik-baik yang ini. Ini otomatis. Kalau kamu nggak pakai printer di rumah, ya kamu matiin aja. Tapi kalau kamu punya printer dan kamu menggunakan, ya wajib dong ini dinyalakan. Tapi nggak perlu otomatis lagi kalau gitu ya. Kalau kamu punya, cukup kamu pilih aja sebetulnya yang manual ya. Nah, karena saya nggak pakai, saya akan disable aja. Lalu apply-kan, lalu oke-kan. Jadi itu. Kemudian setelah printer spooler, kita masuk kepada parental control. Ini ya. Nah ini kalau dari namanya sudah ketahuan ya, ini adalah kontrol orang tua. Jadi kalau kamu, ini komputer kamu sendiri, ini laptop kamu sendiri ya, kamu matikan aja lah, nggak perlu ini ya. Tapi kecuali kalau memang kamu orang tua misalnya dan kamu ingin mengontrol anak-anak kamu ya, silahkan kamu jalankan. Jadi sekali lagi itu tergantung daripada kebutuhan kita ya. Jadi itu udah, sekarang kita masuk kepada yang 11 ya, ini remote registry ya. Ini mana, where is R. Nah ini, jadi kalau ini alhamdulillah ini langsung disable ya. Kalau kamu nggak butuhkan orang lain untuk membantu registry kamu diperbaiki, ya matiin aja. Dan alhamdulillah ini langsung disable. Kemudian kita masuk kepada yang ke-12 itu adalah TCI atau BIOS helpernya. Lihat sini ya. Kita masuk ke T ini ya. Nah ini juga kalau kamu nggak butuhkan pertolongan orang lain untuk memperbaiki BIOS kamu melalui internet, ya kamu matikan aja ini. Oke, disable and then oke. Jadi itu yang ke-12. Sekarang kita masuk ke 13, yakni touchpad keyboard and handwriting. Mana itu touchpad keyboard and handwriting?
Nah, ini saya harus terangkan lagi. Kalau kamu pakai tablet ya, misalnya Surface ya, punyanya si Microsoft ya, ya kamu harus nyalakan ini. Atau kamu pakai tablet Windows 10 atau Windows 11, ya kamu juga harus nyalakan. Tapi kalau kamu nggak, kamu pakai apalagi komputer biasa, komputer yang pas-pasan, ya kamu matiin aja ini. Oke, gitu aja, gampang sekali ya. Kemudian yang ke-14, Windows Error Reporting. Lihat sini ya. Nah ini ya, Windows Reporter. Windows Error Reporting Service maksudnya gini ya. Kalau kamu mengalami kerusakan ya, biasanya kan Windows itu minta laporin dong apa segala macam, atau juga sama dengan aplikasi ya. Kalau kamu nggak butuhkan, ya nggak perlu kamu laporkan, ya nggak perlu ya, matiin aja. Kecuali kalau kamu mau laporkan setiap kali ada kesalahan, ya harus kamu nyalakan dong, atau manualkan at least lah. And last but not least, dan yang terakhir itu adalah Windows Image Acquisition. Mana itu, ini dia. Ini sebenarnya untuk scanner dan kamera. Jadi maksudnya gini, kalau kamu memakai Windows kamu, apakah laptop kamu atau komputer kamu, baik yang Windows 11 atau Windows 10, kamu menggunakannya ya untuk scanner dan juga untuk kamera biasanya kan, ya kamu harus nyalakan ini. Tapi kalau kamu nggak punya kamera yang dihubungkan dengan Windows kamu atau scanner yang nggak dihubungkan dengan Windows kamu matiin. Tapi kalau kamu pakai scanner ya, printer kan biasa ada scannernya, berarti ini sebenarnya berhubungan dengan printer juga, kamu harus nyalakan. Kalau nggak punya, matiin aja. Saya nggak punya, saya matiin. Oke, jadi itu saja ya, ini 15 ini. Nah, sekali lagi sekarang ya, sebelum saya tutup, yang paling perlu sebetulnya adalah yang otomatis ya. Jadi yang runningnya itu, ini status runningnya itu yang otomatis. Jadi kalau untuk mengetahui itu, kamu langsung masuk sini. Ini ya, startup time. Kita lihat dari awal. Nah, ini semuanya yang otomatis. Ini sebetulnya yang perlu kamu curigai, yang perlu kamu waspadai, karena dia secara otomatis itu berjalan. Tapi ingat sekali lagi ya. Nah, seperti kita lihat sini, gaming service. Kalau kamu nggak main game ya, sekali lagi, kalau kamu nggak main game, matiin. Ini parah banget ini, karena ini otomatis. Nah, karena kebetulan saya main game, saya nyalain. Jadi, yang perlu kamu waspadai sebetulnya yang running secara otomatis. Tapi, meskipun itu running secara otomatis, ya seperti gaming service ini Pak, saya pakai, ya saya harus nyalakan. Lalu juga tema juga ya. Ini tema, kamu bisa lihat sini, ini temanya ini. Selalu saya pakai, ya saya harus nyalakan. Jadi intinya adalah sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Mungkin yang saya matikan itu kamu butuhkan. Sebaliknya yang kamu butuhkan itu saya tidak butuhkan. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja ya. 15 Windows services yang sebaiknya kamu matikan untuk mempercepat kinerja daripada komputer kamu, laptop kamu, Windows 10 kamu, Windows 11 kamu. Kalau kamu suka video saya ini, beri saya suka. Dan kalau kamu tidak suka juga nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Kalau kamu ada Windows services yang lain yang kira-kira, oh Pak, sebaiknya matikan juga ini dong, silakan kamu tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas apakah itu perlu dimatikan atau tidak. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.